Halo, selamat datang kembali di channel kami teman-teman semuanya. Halo. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, kali ini kita akan nge-review koleksinya Mas David yang punya garis-garis putih ya Mas? Iya. Belang-belang apa namanya? Oke, kemarin kan sempat dibikin story di WA tuh beberapa iya. temen nanya minta dong di review untuk yang khusus yang belang-belang gitu kan. Oke. Sekarang dimulai dari karena sekarang kebetulan saya lagi di luar greenhouse maksudnya, bukan di luar kota. Kita review yang di luar dulu ini. Di luar dulu, oke. Agak kesini. Tebu, imut-imut. Nih kelihatan belangnya. Ada ini Mas. Ini ada garis-garisnya warna putih di bagian tengah. Terus untuk perbandingannya nih, kalau misalkan dibandingkan dengan tebu yang biasa coba, agak ke sini. Ini bukan masalah membandingkan ukuran ya. Jadi kalau yang tebu ini juga bisa besar, kalaupun yang variegata tetap bisa besar. Ini perbandingan untuk warna daunnya. Kalau yang ini yang polos kan nggak ada. Nah kalau ini kan nih garis-garisnya warna putih. Untuk yang suka warna belang-belang ya Mas David? Ya, ini kalau misalkan buat teman-teman yang suka belang-belang. Nih baru tumbuh tunas lagi nih. Ini kalau untuk nih coba dilihat. Ini juga untuk yang baru tumbuh itu juga ada garis-garisnya di bagian tunasnya. Jadi calon, oh ya, tutupin ya. Itu calon daunnya ada ketutupan apa namanya? Ada warna putih-putihnya juga. Jadi nanti munculnya seperti ini. Kalau udah dewasa Mas daunnya. Ya kalau daunnya udah gede. Tapi kalau anggrek tebunya ini belum siap bunga tapi ya meskipun segini karena memang anggrek tebu itu kan tergolong anggrek yang bisa besar ya. Nah ini contohnya yang jadi ini masih termasuk kecil banget Mas. Kecil aja kali ya. Kecil aja. Kecil aja, jangan kecil banget. Ya. Kalau banget kayaknya kalau baru nyemai itu kira-kira kalau yang udah aklim aja segini kira-kira ya. Setelah aklim itu. Iya. Nah kalau ini udah berapa tahun nih, jadi bisa dibilang remaja, tapi dia belum dewasa. Belum kakek. Masih puber. Iya kayaknya. Anggreknya masih puber. Masa-masa puber kayaknya. Oke, ini kita punya berapa pelan Mas yang jenis tebu? Oh, yang tebu yang variegata ini? Variegata. Nah kalau yang ini saya kemarin baru nyeplit sih. Mau lihat yang baru diseplit? Boleh Mas. Nih. Ini juga nih belang. Iya belang-belang juga. Ini baru mulai muncul mata tunas satu. Kelihatan? Iya kecil. Ya masih kecil. Di bawah. Ya. Dapat kalau dari kamera nggak terlalu kelihatan. Oh gitu. Ya yang penting ini baru muncul tunas baru. Jadi nanti kalau misalkan agak gedean mungkin hasilnya akan seperti ini juga. Kan itu tadi baru 2 batang ya, muncul tunas baru berarti akan jadi 3. Kalau ini akan jadi 2 karena ini memang seplitan dari itu, jadi bisa dipastikan kalau sama. Ini juga lagi Mas. Baru ini juga nih baru nyeplit juga. Ya kalau yang ini belum keluar, ini tunggu keluar mata tunasnya ya. Kalau misalkan anggrek tebu itu kan medianya termasuk anggrek yang sangat gampang ya. Jadi bisa pakai sabut kelapa. Kalau kecil bisa ditempel. Tapi kayaknya kalau besar, kalau ditempel susah ya. Susah karena besar. Oke, jadi bisa pakai sabut kelapa. Terus bisa juga pakai sekam bakar bisa, sekam mentah bisa. Terus kalau misalkan ditaruh di tanah pun dia bisa, tapi posisi akarnya tetap ada di bagian atasnya tanah. Oh gitu. Jadi akar angin ini tetap akan keluar. Kalau yang di tanah saya memang belum pernah melihat ya Mas. Iya karena memang untuk perkembangan akarnya biasanya itu masih tetap bagus yang medianya itu berongga. Jadi bukan tanah, kalau tanah karena terlalu padat ya. Dan kandungan airnya mungkin tinggi. Jadi kita sarankan lebih bisa pakai untuk yang agak lunak-lunak. Kalau misalkan anggreknya masih kecil, jadi bisa pakai sabut kelapa, bisa pakai cacah, bisa pakai akar kadaka. Oke. Tapi kalau misalkan udah besar, bebas lah hobinya teman-teman
mau ditanam di media seperti apa. Lanjut ke dalam aja kayaknya. Untuk yang lihat yang belang-belang di dalam, ayo. Oke, ini saya jeda dulu. Dar. Udah dari sini aja. Ayo Mas David. Mas David? Iya. Mas David Ada cicak ngapain? itu tadi. Oh, cicak. Oke. Tapi cicaknya nggak usah kita review. Meskipun cicaknya tadi juga belang. Tapi bukan efek belang Jangan, dari Mas. anggreknya ya. Ini. Saya kayak jijik. Oke, Ini juga belang. Kalau ini Dendrobium anosmum. anismum. Ini yang bawah juga belang ya Mas David? Iya. Nih. Yang bawah. Belang-belang. Ini Belang-belang. lagi. Ini juga masih anosmum. Oh, sama dari. Iya. Perbanyakan dari keiki. Oke, dari Jadi masih hasilnya sama kan? Ini juga nih. Anosmum lagi. Masih ada belangnya. Sama ya? sama Mas David. Oke, ke belakangnya yuk. Agak ke belakang, kayaknya ada di sekitar sini. Di sekitar sini. Nih. Ini belang juga. Oh iya. Kalau ini belangnya ada di pinggir ya. Iya. Kayak Tadi kan yang anosmum tadi. juga. Sama Kalau yang tebu tadi di anosmum. tengah. Ini di tepi. Nah, kalau yang masih kecil ini. Masih kecil. Oh beda ya Mas. Warnanya pink. Warnanya pink. Iya. Tapi meskipun udah yang daun tua ini juga agak pink warna putihnya. Ya. Putih. Mau lanjut? Boleh. Kemana lagi Mas? Belakang kayaknya. Oke, ke belakang. Memang basah soalnya baru disemprot sama Mas Davidnya. Ini licin, awas kameramennya jatuh. Awas licin. Awas licin. Oke. Yang paling belakang ya Mas tempatnya. Iya. Kalau yang ini grama. Oh gerama. Oke, di situ aja kayaknya. Saya di sini. Biar saya ambilkan. Iya. Oke, makasih. Ini belang-belang juga ini. Oh iya ini. Kalau yang ini Grammatophyllum citrinum. Citrinum. Ya, ini belang-belang ini. Ini belang. Kelihatan? Belangnya? Kelihatan Mas David. Jelas banget. Nah, ini yang citrinum. Kalau ini kita pakai media. Kalau yang anosmum tadi ditempel, kalau yang dendrohybrid tadi kita pakai arang. Kalau di sini kita pakai akar kadaka sama arang. Oke, campuran kombinasi. Tapi bebas sebenarnya. Kalau saya lebih suka ada akar kadakanya itu biar menyimpan air. Oke. Penyimpan air berarti Iya. nggak harus sering-sering nyiram. Ya masih agak sering, agak sering, agak jarang disiram nggak apa-apa. Agak jarang Jadi disiram, biar nggak dia menyimpan air. Tapi kadang kalau misalkan untuk jenis ini saya lebih suka akar kadaka full itu biar akarnya cepat berkembang. Jika dibandingkan pakai arang. Kalau arang karena mungkin lebih keras ya, jadi memang pertumbuhan akarnya agak lama. Tapi nggak masalah, bisa Tetap pakai bagus arang ya juga. sebenarnya. Iya. Itu tadi yang citrinum ya. Sekarang yang scriptum. Scriptum. Nih. Masih belang-belang juga. Scriptum. Oke, ini pakai arang ya Mas David? Iya, ini arang bagian bawah juga akar kadaka. Oh sama. Iya. Sama. Ceritanya sebenarnya kalau ini kemarin karena kehabisan akar kadaka. Jadi medianya kita tambahkan arang gitu ya Iya. Mas David? Oke, kalau sekarang sudah nggak kehabisan lagi ya kayaknya. Kadakanya sudah datang kemarin, cuman belum sempat nambah aja. Tapi kalau ini memang biar tetap seperti ini, nanti kalau misalkan kita dapat yang belang-belang lagi, kita pakai akar kadaka aja untuk yang jenis ini. Atau kita untuk mindahin yang dari seedling ke remaja juga bisa, yang akar kadakanya. Kayaknya masih ada nanti tugasnya yang dari seedling ke remaja untuk yang gramanya. Meskipun bukan belang, tapi itu juga nggak apa-apa, sama aja medianya. Terus buat temen-temen, karena tadi kan ini kita sempat review beberapa jenis ya. Kalau buat temen-temen yang pengen, nanti bisa aja langsung WA aja. Oke, WA-nya kita cantumkan di deskripsi. untuk harganya kita langsung nego ke WA saja Iya. ya Mas David.
harganya kita langsung ke WA. Perawatannya kalau misalkan teman-teman masih bingung juga lanjut ke WA. Boleh banget ini Iya. untuk konsultasi. Tanya-tanya ya Mas. Iya. Sekedar tanya. Kalau misalkan minta difotokan lagi tanamannya bisa. Bisa. Kalau misalkan request tanaman yang lain bisa. Bisa. Misalkan jenis yang sama tapi yang daunnya nggak belang bisa. Oke. Tetap ada ya Mas David. Kita Iya, carikan insya nanti. Allah kita ada. Untuk jenis yang sama. Karena memang kalau belang itu kan sebenarnya kelainan pigmen ya. Yang seharusnya dia warnanya hijau seperti ini. Hijau. Karena full. dia ya hijau seperti ini. Karena dia ada kelainan pigmen. Jadi dia tidak bisa membentuk apa namanya? Klorofilnya itu penuh. Jadi ada kelainan warna pada daun. Oke, tapi malah menjadi daya tarik ini Mas Iya. David. Kalau orang biasanya kelainan banyak yang jarang yang mau berteman biasanya. Kalau misalkan tanaman kayaknya malah justru diincar. Iya, soalnya unik Mas David. Iya, Agak beda karena dari emang lain yang tuh daya memiliki tarik kelainan, tersendiri gitu. ya karena yang memiliki kelainan kan memang agak jarang. Jadi biasanya teman-teman nyarinya karena itu biar kita punya tetangganya nggak punya. Kayaknya Jarang seperti yang itu. Kalau misalkan untuk gimana, kadang kan ada beberapa keluhan teman-teman yang beli varigata kok ketika di sana enggak gitu kan. Itu mungkin karena varigata itu yang berpengaruh itu banyak. Kalau kita itu menyarankan untuk pemupukannya tidak terlalu banyak magnesium aja. Tapi kemarin kalau misalkan di sini yang kita perlakukan itu tetap dengan pemupukan yang sama, dengan penempatan yang sama. Jadi pencahayaannya sama, penyiramannya sama, pupuk yang kita gunakan juga sama. Bahkan juga untuk yang dari tebu, terus anosmum sampai yang grama ini tadi, di sini kita pemupukannya sama dengan anggrek-anggrek yang lain. Jadi tetap kita aplikasikan pupuk NPK, mikro dan juga makro sekundernya magnesium. Tapi di sini tetap jadi varigata. Jadi jangan khawatir kalau misalkan nanti di teman-teman berubah warna jadi hijau seperti ini. Jadi kita memang di sini tidak ada perlakuan khusus untuk tanaman-tanaman itu. Kita perlakukan sama dan di sini juga masih tetap varigata. Kayaknya itu aja dulu. Oke, itu aja dulu ya Mas. Iya. Kita lanjut untuk video yang lain besok. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton ya. Saya sama Mas David pamit undur diri dulu. Terima kasih. Dadah.